Terima kasih untuk sahabat subscribe yang setia menonton channel ini. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Saya doakan yang like, komen, dan subscribe dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disehatkan badannya, amin. Seringkali dipilih sebagai tempat istirahat ketika berada di daerah perantauan. Berbagai macam harga tempat kos ditawarkan menyesuaikan dengan fasilitas yang nantinya akan didapat. Namun, tidak sedikit juga penghuni kos mendapatkan gangguan dari makhluk gaib yang dipercaya sebagai penunggu lokasi. Seperti yang dialami oleh salah seorang penghuni kos berhantu yang ada di kota Depok, Risma. Dia memilih kos yang lokasinya dekat dengan sebuah pemakaman. Jika dideskripsikan, tempat kos yang ia tinggali itu berada tepat di pinggir jalan yang cukup besar dengan bangunan 2 lantai. Tempat itu dipilih karena menurutnya sangat strategis dan cukup nyaman untuk ditinggali. Indekos Risma direkomendasikan oleh rekannya yang tinggal di kota Depok. Saat pertama kali berkunjung ke tempat kos itu, dia berjumpa dengan ibu-ibu yang diketahui sebagai pemilik indekos tersebut. Dalam pertemuan itu, dia menanyakan kamar kosong untuk ditempati. Tanpa basa-basi, pemilik kos pun langsung menunjukkan kamar kosong di lantai 2. Ketika menilik ke lantai 2, dirinya menceritakan jika ada sekitar 15 kamar berada di lantai 2 dengan posisi memanjang dari depan hingga belakang. Karena sudah lelah, dia tidak menanyakan penghuni lain di lantai 2 tempat kos itu kepada pemilik. Tanpa pikir panjang, dia memilih kamar yang terletak di ujung lorong dekat balkon. Menurutnya, kamar kos dekat dengan jalan agar tidak terlalu sepi pada malam pertamanya sebagai penghuni indekos tersebut. Setelah menemukan kamar yang menurutnya cocok, kemudian dia membayar sewa kamar kos itu untuk sebulan sebesar Rp600.000. Setelah semuanya selesai, dia pun mulai menata kamarnya agar lebih nyaman dan secara estetik lebih enak terlihat. Setelah selesai menata, tidak terasa matahari pun mulai terbenam. Kejadian aneh pun mulai dialaminya setelah sore berubah menjadi malam pada hari pertamanya tinggal di kamar kos tersebut. Dia mulai heran dengan kamar kos lainnya yang ada di lorong lantai 2. Hingga sampai malam tiba, tidak ada satupun penghuni lainnya yang menempati kamar kos di lorong lantai 2. Sudah hampir 3 jam bermain handphone dan waktu menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat, dia menuturkan tidak ada satupun penghuni lainnya yang menempati kamar di lantai 2. Bermaksud untuk beristirahat dan kemudian menutup pintu kamarnya, hal tidak terduga pun terjadi. Dirinya menceritakan mendengar ketukan di salah satu pintu kamar lainnya yang ada di lantai 2. Karena lorong lantai 2 indekos itu remang-remang, membuat diriku harus fokus mengarah kepada ketukan pintu kamar yang diketuk tersebut. Karena suara ketukan semakin kencang tanpa disertai suara panggilan lazimnya orang mengetuk pintu, akhirnya aku memilih untuk mulai membuka pintu kamarku. Baru saja 1 langkah berjalan menuju luar kamar, secara tiba-tiba ketukan pintu pun berhenti dan aku pun langsung lari kembali ke dalam. Mengunci pintu kamar. Aku juga langsung menarik selimutku dan kemudian berusaha memejamkan mataku. Gangguan itu pun terjadi kembali. Saat itu, dia mendengar langkah kaki yang selalu bolak-balik di depan kamarnya. Tidak berani membuka pintu kamar. Benar saja, langkah yang dia lihat bukan seperti manusia karena langkah itu sangat cepat dan selalu bolak-balik di depan kamarnya. Setelah 10 menit diperhatikannya di balik pintu, akhirnya langkah itu pun menghilang. 1 jam kemudian, dia memutuskan untuk tidur sambil berharap pagi mulai datang. Belum genap 10 menit memejamkan mata,
dia dikagetkan dengan suara keran air yang terbuka yang bersumber dari kamar mandi yang terletak di luar kamar. Mencoba untuk mengabaikan suara itu, tetapi keran air itu tidak juga berhenti. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya dia memilih untuk menuju kamar mandi yang berada di luar kamarnya. Sesampainya tepat di depan pintu kamar mandi, dia langsung mematikan keran tersebut. Baru saja beberapa langkah dari dalam kamar mandi, dia melihat sosok wanita bermuka rata yang sangat menyeramkan hingga lemas, tidak bisa melangkahkan kaki dan bergerak sedikit pun, dan hanya bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam hati. Pengalaman horor ini sungguh sangat menakutkan. Baru pertama menepati tempat ini sudah melihat sosok wanita yang tidak ada wajahnya, rata, berambut panjang dan bergaun putih. Karena sudah tidak tahan lagi dengan gangguan-gangguan yang berada di rumah itu, selain wanita yang tidak ada wajahnya, gangguan-gangguan lainnya pun banyak sekali yang membuat saya tidak betah. Tanpa pikir panjang saya langsung berkemas dengan cepat buru-buru karena saya merasa ketakutan di sini dan saya harus pergi dari tempat ini. Karena tidak tahan dengan gangguan gaib, akhirnya dia memilih berkemas dan langsung memutuskan keluar dari kos berhantu itu. Terima kasih untuk sahabat subscribe yang setia menonton channel ini. Jangan lupa dukungannya untuk like, komen, dan subscribe.